Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua teman-temanku yang di luar sana? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Oh iya, kemarin ada yang nanya ke saya, yang DM saya nanyain, Mbak ceritain dong gimana sih tantangan Mbak waktu menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat pertama kali, kemudian bagaimana ketika Mbak menjalankan perayaan Hari Raya Idul Fitri yang notabene keluarganya masih dalam keadaan kondisi Kristen. Terus kebiasaan orang-orang Kristen di keluarga Mbak gimana? Apakah mereka selama ini masih menentang Mbak dan lain-lain lah. Pokoknya banyak banget pertanyaan yang seperti itu, yang menjurus ke hal-hal seperti itu. Oke, saya akan jawab di video kali ini ya teman-teman. Gini teman-teman, ketika saya memutuskan menjadi mu'alaf, kemudian saya beribadah, sholat, puasa, lalu saya menjalankan perayaan Idul Fitri, kemudian hari haji ya. Itu tidak luput saya selalu silaturahmi sama kedua orang tua saya yang waktu itu masih lengkap ya, orang tua saya masih hidup. Dan ibu saya sih sudah menerima saya apa adanya. Bahkan selalu saja tiap tahun ketika hari raya tiba, Lebaran tiba ya teman-teman, saya selalu mudik, saya pulang ke Jogja, kemudian saya silaturahmi dengan ibu saya. Ibu saya sangat senang sekali. Cuma yang agak kurang respon terhadap saya adalah saudara-saudara saya. Ini saya rasakan waktu saya masih kecil ya teman-teman, waktu saya masih kecil, kemudian sampai sekarang pun saya masih merasakan perubahan apa yang terjadi kepada saudara-saudara saya. Yang sebenarnya saudara-saudara saya ini sudah mu'alaf, cuma ikut suaminya, jadi mereka masih kurang bisa menerima keadaan. Karena kadang mereka sendiri ketika saya berbicara tentang agama, mereka kadang suka lebih tidak menerima atau mungkin lebih mencibir atau kesannya tidak respon gitu. Jadi saya sendiri merasakan bahwa dalam hal menjalankan agama kita kan harus kafah ya, memasuki Islam secara kafah. Jadi ketika saya sudah memutuskan untuk menjadi mu'alaf, ketika saya sudah memutuskan untuk masuk ke dalam Islam ini ya, saya harus masuk ke dalam Islam secara kafah gitu. Cuma ketika saya berbenturan dengan keluarga saya, saudara-saudara saya, sepupu-sepupu saya, ini yang kadang membuat problem sendiri. Karena contoh kayak saya, ketika saya berbicara dengan saudara saya dan saya menyelipkan kata-kata yang mungkin dalam Islam dalam Islam ada tuntunannya, seperti contoh jangan begini kak gitu, terus nanti takutnya rizki kita terhambat karena dosa kita dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya kasih tahu ke saudara-saudara saya yang notabene sudah muslim tapi mereka kurang respon gitu. Contoh lagi, ini gini loh, itu tuh perbuatan kayak gitu itu sudah ada di zamannya kaum terdahulu. Contoh di zamannya Fir'aun, di zamannya Nabi Lut, di zamannya Nabi Musa, itu ada di dalam Al-Quran loh, kata saya gitu. Tapi mereka kesannya mungkin agak mencibir gitu, karena memang pada dasarnya mereka juga, saya rasa mereka tidak mengenal Al-Quran. Dan ada salah satu saudara, ini sepupu, saya tanya, kamu kan udah masuk Islam udah lama ikut suami, kamu mempelajari Al-Quran enggak, kata saya nanya kan. Terus dia jawabannya, kalau misalkan nggak ada Al-Quran, saya ada Al-Quran, nggak apa-apa saya kasih. Kemudian saudara sepupu saya itu menjawab, saya ada kok, dikasih mertua saya waktu saya nikah, tapi nggak saya pelajarin sampai saat ini. Nah, ini yang kadang saya sangat sayangkan, ini yang kadang saya sangat, kok kayak gitu ya, hampir nikah, hampir mungkin 10 tahun lebih, tapi Al-Quran nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Jadi transformasi ketika mereka menjadi mu'alaf itu mungkin mereka nggak ikhlas atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Karena memang dari kecil kami dididik secara Kristen ya, dan mereka sendiri pun ketika mu'alaf kebanyakan ikut suaminya. Sedangkan saya merasa memang saya adalah panggilan dari Allah dari kecil. Dan kisah saya ini agak unik ya, agak unik kenapa ya, kan memang umur 10 tahun itu kan sangat kecil ya, anak-anak yang sangat kecil sekali, tapi kenapa Allah menuntun saya masuk ke dalam agama yang lurus ini. Nah teman-temanku sekalian,
keluarga saya sampai sekarang pun masih kurang respon terhadap saya. Ketika saya pulang ke Jogja dan saya sedikit berkata-kata, menyelip-nyelipkan kata-kata, istilahnya apa yang ada di dalam Al-Quran, mereka sangat-sangat kurang respon, dan mungkin nggak tahu saya, mungkin mereka mencibir atau bagaimana, saya nggak mau seuzon ya. Tapi yang pasti tantangan itu ada, sampai sekarang pun ada, sampai saya besar seperti ini pun ada. Apalagi dulu waktu saya Idul Fitri, Idul Fitri itu sebenarnya seneng banget tapi sedih ya, karena memang pagi-pagi saya udah siap-siap, udah cantik, udah mandi, saya mau sholat Idul Fitri, keluarga besar saya pagi-pagi ya masih males-malesan, belum mandi, malah mereka mencuci baju di sumur gitu. Terus mereka ya cuek aja. Sedangkan kita yang muslim kan kayaknya seneng banget, udah rapi, udah cantik, udah pakai jilbab, udah bawa mukena, pengen sholat gitu, kayaknya seru gitu. Tapi ya itulah keluarga saya. Dan ketika saya pulang dari sholat Id, ya itulah momen-momen yang paling sedih buat saya. Sedihnya ya karena memang saya merayakan sendiri dengan kebanyakan dengan tetangga-tetangga ya, karena keluarga merayakan juga, cuma kan tidak semeriah kalau kita keluarga muslim. Itu teman-teman, jadi tantangan itu selalu pasti ada waktu ketika saya mualaf sampai sekarang pun. Dan ketika berpuasa, tantangan itu banyak banget, puasanya berat banget. Kenapa berat? Karena memang satu keluarga besar, saya bangun sendirian jam 2 malam, kemudian saya sahur sendirian, kemudian saya ke masjid sendirian, udah gelap-gelap ya, sendirian aja, udah sahur matanya sepet, ngantuk, sendirian aja. Jadi itu adalah kisah sebenarnya yang sungguh tidak akan pernah saya lupakan, karena memang kisah itu diawali ketika saya umur 10 tahun dan itu sangat tidak mudah. Saya yakin dan saya rasa tidak mudah untuk orang melakukan hal yang saya lakukan, karena memang notabene umur 10 tahun yang masih duduk di kelas 4 SD menjalankan ibadah puasa, biarpun ibadahnya kata orang Jawa puasa ini ya, puasa godong pring katanya. Jadi puasa dari jam 12 malam, jam 12 siang, jam 12 siang makan, kemudian udah berhenti, nyambung lagi maghrib makan lagi. Itu kita waktu kecil kayak gitu, karena memang ya mungkin belum kuat juga. Yang kedua ya masih anak-anak ya, jadi sangat-sangat indah lah, sangat-sangat indah, tapi juga sedih karena memang nggak ada. Dan masalah agama ini saya otodidak. Kenapa otodidak? Memang karena nggak ada yang membantu saya, baik lingkungan keluarga saya. Kenapa? Kayak di lingkungan saya ada ya, mungkin disebut dulu dulu disebutnya bukan ustadz ya, jadi kayak guru ngaji kayak gitu, tapi kurang respon terhadap saya. Kenapa? Mereka mau ngajarin saya juga agak takut-takut gimana ya, karena memang keluarga besar saya Kristen semua. Kok saya belajar agama sama si guru itu, takutnya nanti disalahkan dan lain-lain. Jadi sebenarnya teman-teman, banyak halangan, banyak rintangan, apalagi ketika saya belajar ngaji ini otodidak sendiri, karena memang saya juga merasa malu, minder dan lain-lain, karena ketika saya ngaji sama si guru si A sama teman-teman sayanya agak minder. Kenapa? Karena keluarga teman-teman saya semuanya muslim, sedangkan saya kebanyakan keluarga saya Kristen, bahkan kedua orang tua saya sendiri. Jadi si guru tadi juga agak takut-takut juga gitu. Itu pengalaman saya. Lalu bagaimana dengan kita sholat sehari-hari? Saya lebih banyak di masjid ya teman-teman. Waktu kecil sampai sekarang pun kalau saya ke Jogja, saya lebih banyak sholat di masjid-masjid. Kalau misalkan saya jalan keluar di Jogja gitu, saya selalu singgah ke masjid-masjid. Saya sholat di masjid. Saya nggak sholat di keluarga saya, di rumah saya enggak. Kenapa? Karena dulu ada anjing ya, ada anjing di rumah saya, jadi saya nggak nggak nyaman sholat di situ. Kemudian saya memutuskan untuk sholat kadang di rumah teman saya, kadang di rumah saudara saya yang muslim, kadang kebanyakan di masjid. Lalu kenapa saya nggak sholat di rumah ibu saya? Karena memang di rumah ibu saya juga banyak palang salib ya, palang salib yang saya juga enggan untuk sholat di sana. Jadi saya memutuskan untuk sholat di luar saja. Teman-temanku sekalian, sampai sekarang pun kisah-kisah tentang Islam ini masih menghantui saya, dalam arti hambatan, cobaan, ujian masih mengikuti saya sampai sekarang saya dewasa ini. Apalagi
kalau saya pulang ke kampung, ke Jogja. Kalau di rumah sendiri bersama anak-anak dan suami, tentunya tidak seperti ketika saya pulang ke Jogja ke keluarga saya, ke keluarga besar saya. Kemarin juga ada yang nanyain, keluarga saya ada yang nanyain juga, kemudian nanya masalah anak saya juga, tapi belum saya jawab karena memang bersinggungan dengan agama juga. Kemudian ada lagi yang saudara saya yang bikin status, teman-teman bikin status di FB, nih hari ini masak bistik babi katanya. Masak bistik babi. Nah, kan suami saya pertemanan dengan saudara saya, pertemanan, kemudian membaca status itu, kemudian suami saya bilang ke saya, aduh Bu, kok ini bikin status jijik banget deh, kata suami saya, jijik katanya, kok daging babi dibikin bistik kemudian dimakan, ya nggak ngebayangin deh, kita yang muslim mungkin jijik ya, karena memang udah tahu babi itu penyakitnya macam-macam, kenapa Allah mengharamkan. Saya juga sudah tahu kenapa dalam Islam, dalam Al-Quran Allah mengharamkan babi, binatang-binatang yang diharamkan, karena pasti ada tujuan dan kebaikan yang ada di situ. Nah ini saudara saya yang di Jogja kebanyakan makan babi, masih makan babi sampai sekarang. Terus kadang makan suike itu kodok ya, katak kodok. Nah, sedangkan kalau menurut saya, menurut Islam, menurut Al-Quran kan itu haram. Kenapa haram? Karena katak itu hidup di dua tempat ya, di darat dan di sungai atau di darat. Jadi dua dunia gitu, dua alam. Jadi sama Allah diharamkan. Mungkin ya yang pasti Allah mengharamkan binatang-binatang yang tidak boleh dimakan ini pasti ada tujuannya. Ini kayak virus corona ya. Kelelawar, ular dimakan, jadi aduh ya. Nah teman-teman sekalian, kalau saya membicarakan hal-hal seperti ini, pasti saudara-saudara saya pasti akan marahnya ya kayak gitulah. Ngambeknya nggak ketulungan, pasti mungkin akan mengechat saya, mencibir saya dan lain-lain. Tapi kalau masalah kayak gini saya mesti hati-hati ngomong dengan mereka, dan yang pasti saya nggak berani kalau kayak masalah kayak gini. Mungkin hanya status-status kecil yang saya bikin agar mereka baca, kemudian saya harap mereka memahami dan mengerti gitu. Tapi ya kayak gitulah, kadang setiap orang kan berbeda-beda teman-teman ya. Kita punya hati, kita punya akhlak berbeda-beda. Kadang akhlak kita baik, tapi hati kita kalau tidak sesuai dengan petunjuk Allah, tidak sesuai dengan Rasulullah, kadang makan makanan yang diharamkan, jadi kesannya kan kita sudah jadi figur yang berbeda gitu. Teman-temanku sekalian, ceritanya banyak banget, masih banyak banget ya cerita-cerita seperti ini di keluarga saya. Jadi mudah-mudahan, karena memang banyak keluarga saya masih banyak yang Kristen, dan kalau membicarakan masalah agama ini agak pelik ya, agak pelik. Kenapa agak pelik ya? Karena memang harus hati-hati. Tapi saya sedih gitu, sedihnya terutama kepada kakak kandung saya sendiri. Kakak kandung saya sendiri ini, aduh, dia sangat taat kepada agamanya, yaitu Kristen Protestan. Karena memang ibu saya dari kecil mendidik, menanamkan ajaran ini sampai benar-benar melekat dalam diri kakak saya. Dan kakak saya ini sudah memasuki komunitas gereja yang susah untuk dikasih tahu pun susah, untuk ibarat kata untuk diselenting-selenting gitu, sedikit-sedikit aja dia gampang tersinggung kalau udah masalah agama. Dan saya cuma selama ini berdoa aja sama Allah, ya Allah, lembutkan hati kakak saya. Mudah-mudahan sebelum kakak saya meninggal Allah sudah kasih hidayah, karena memang sedih rasanya kalau mengingat saudara-saudara yang masih belum muslim ini, sedih karena memang sudah dijamin sama Allah dosanya dosa syirik dan langsung masuk ke neraka, nggak pakai ditawar-tawar ya teman-teman. Jadi kalau kita tahu seperti itu kan ngeri juga ya Allah, saudara sendiri, kakak sendiri masih seperti itu. Tapi mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa saya selama ini, mudah-mudahan. Karena memang cukup ibu saya yang kemarin meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Cukup ibu saya yang mengalami itu, dan ini sudah menjadi penyesalan yang sangat hebat buat saya ketika saya menghadapi kematian sakaratul maut ibu saya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Bahkan kalau diceritakan mungkin agak
agak sedikit ini ya, sedikit ya udahlah, nggak apa-apa, itu sudah berlalu. Mudah-mudahan ibu saya diampuni sama Allah dan ditempatkan di tempat yang terindah lah. Mudah-mudahan kita berdoa aja ya. Oke teman-teman, video saya cukup sekian dulu, nanti gampang saya sambung lagi ceritanya. Hari ini, oh iya, ini udah jam 10, saya mau jemput anak saya dulu. Terima kasih, mudah-mudahan cerita kali ini, sharing kali ini bermanfaat buat kalian yang kemarin nanya ke saya, yang DM saya. Mudah-mudahan bermanfaat, pokoknya mudah-mudahan berguna deh buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.